Martial Universe. Bab 174. Judul: Boneka Simbol. Sembari menatap Wang Pan dan kawan-kawan yang pergi, Lindong diam-diam menghela napas lega dalam hati. Dia tidak takut dengan mereka. Dengan kekuatannya yang sekarang, tidak sulit mengalahkan praktisi Yuan dan tingkat akhir. Untuk orang-orang lainnya, meski mereka terlihat kuat, mereka hanya selevel Lin Chen atau Lin Feng, jelas tidak bisa mengancam Lindong. Lindong mendarat pelan di tanah, mengabaikan tatapan iri dari Lin Chen dan yang lain. Dia dengan santai menyimpan tombak kapak kuno dengan sisik surgawi Ancient Heavenly Scales Halberd di dalam tas Qian Kun. Setelahnya, dia menangkupkan tangan ke arah Lin Ke dan berujar, "Terima kasih banyak. Kau lambat sekali sampai kemari. Kami bahkan sampai menunggu lama waktu datang pertama di sini." Lin Ke juga menyimpan 2 soul tracer yang mengambang di depannya, lalu membalas sambil tersenyum. "Aku terbiasa sendirian," balas Lindong sambil tersenyum. "Aku tidak menyangka kalau kau sekuat itu, sampai-sampai bisa mencuri soul tracer dari Wang Pan." Tak heran dia seperti kucing yang ekornya habis diinjak. Lin Ke tidak begitu peduli, lantas tersenyum manis. "Aku hanya beruntung." Lindong tertawa. Tak lama kemudian, dia memutuskan untuk tidak membahas topik itu lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia menatap pintu keluar lain di aula besar. Itu adalah pintu masuk menuju makam kuno yang lebih dalam, juga merupakan arah Wang Pan dan yang lain pergi. Kelihatannya mereka masih belum mau menyerah mencari lebih banyak harta di tempat ini. Kak Lin Langtian dan yang lain sepertinya sudah mencapai bagian tengah makam. Bagi mereka, soul tracer di sini jelas tidak menarik minat, ujar Lin Ke. Lindong mengangguk pelan. Dari status yang dimiliki Lin Langtian, Wang Yan dan yang lain di masing-masing klan, sebuah soul tracer tingkat menengah memang tak bisa membuat mereka menghentikan langkah. Biar bagaimanapun, di bagian dalam makam kuno mungkin terdapat lebih banyak harta berharga. Kami mau beristirahat dan menata diri dulu sebelum memasuki tempat lain. Kau bagaimana? Mau ikut kami? Pak Tao bertanya sambil tertawa. Mendengarnya, Lindong melihat-lihat aula besar. Karena perebutan soul tracer telah berakhir, kebanyakan orang sudah bergegas menuju bagian dalam makam kuno tanpa berhenti. Apalagi, di dalam hati orang-orang yang baru saja datang, setelah perebutan soul tracer berakhir, pasti dipenuhi oleh penyesalan. Karena mereka tidak bisa mendapatkan harta sama sekali, jelas mereka tidak ingin pulang begitu saja. Karena itu, tanpa ragu-ragu lagi, mereka bergegas menuju bagian dalam makam. Untuk sesaat, area itu tampak seperti lorong biasa untuk dilewati. "Aku masuk dulu untuk melihat-lihat. Kalau aku tidak menemukan apa-apa akan kulupakan saja." Melihatnya, Lindong tertawa. Walaupun dia sudah mendapatkan banyak harta kali ini, dia belum menemukan benda yang disebut-sebut sebagai liur naga yin ekstrim. Itu adalah salah satu tujuan yang ditentukan dirinya sendiri dalam perjalanan ke makam kuno kali ini. Jika dia tidak bisa menemukannya, keadaan King Tan pasti menjadi lebih berbahaya. Karena itu, dia tidak bisa mundur kali ini. Setelah berhasil berkumpul dengan Lin Ke dan yang lainnya, Lindong tetap merasa enggan. Mungkin dia masih belum bisa mempercayai Pak Tao dan Lin Ke. Untuk Lin Chen dan yang lainnya, apalagi Lin Feng, Lindong tidak bisa berjalan bersama mereka. Malah, beberapa saat lalu Lin Feng sengaja berujar sesuatu sambil berharap Wang Pan menyerang Lindong. Sambil berpikir demikian, Lindong menatap santai ke arah Lin Feng yang ada di belakang Pak Tao. Tatapan membunuh muncul di mata Lindong ketika menatap pemuda itu. Lin Feng pun tampaknya sadar sedang ditatap seperti itu, sehingga wajahnya berubah sedikit kaku, lalu tubuhnya bersembunyi di belakang Pak Tao. Lin Ke cukup peka. Ketika dia melihat ekspresi Lindong, dia tahu kalau pemuda itu sedikit membenci Lin Feng dan yang lain. Sehingga dia hanya bisa menghela napas pelan dan berujar, "Karena kau berniat begitu, tak apa, pergilah. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati." Lindong tersenyum tipis dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya ke arah Pak Tao dan Lin Ke, kemudian menghilang. Di dekatnya,
Api kecil segera melesat ke sampingnya, baru Lindong melompat ke punggung api kecil. Bersama-sama, mereka bergerak seperti badai dan langsung menuju lorong yang mengarah ke bagian dalam makam. Anak itu jadi semakin sombong. Sambil melihat ke arah Lindong yang pergi, Lin Feng tak bisa menahan untuk mengejek dengan suara pelan. "Diamlah." Mendengar kalimat Lin Feng, Lin Ke tiba-tiba menengok dan berujar serius. Dengan kekuatan Lindong, dia pasti mencapai hal-hal luar biasa di reuni klan 2 tahun lagi. Jika saat itu tiba, prospeknya akan jadi tak terbatas. Kalian benar-benar cari masalah kalau memprovokasi dia lagi. Setelah dimarahi Lin Ke, ekspresi Lin Feng berubah antara hijau dan putih. Tapi dengan identitas dan kekuatan Lin Ke, dia tidak berani membalas dan hanya bisa diam sambil menggerutu dalam hati. Lindong tidak tahu kalau Lin Ke memarahi Lin Feng dan yang lainnya. Setelah dia masuk ke lorong, pemandangan di depannya melebar lagi dan menampakkan tempat yang luas. Area luas itu dipenuhi oleh tiang kayu raksasa, dan tiang-tiang itu tampak menjulang ke langit dengan jarak yang cukup dekat. Tiang tersebut menciptakan banyak jalur yang berkelok-kelok. Tidak ada yang tahu di mana akhir dari jalur-jalur itu. Lindong pun terkejut dengan perubahan pemandangan itu. Dia mengambil 2 langkah maju, dan tiba-tiba menemukan di atas tanah terdapat benda seperti anggota tubuh berwarna hitam. Dia mengambil dan memeriksanya. Benda itu tampak seperti anggota tubuh manusia, namun benda itu berwarna hitam dan sangat berat. Jelas jika itu dicetak dari baja kualitas tinggi. Di permukaan potongan tubuh itu terdapat beberapa simbol misterius. Itu adalah boneka simbol. Beberapa praktisi suka membuatnya untuk hiburan. Mereka bisa digunakan untuk menjaga rumah dan sama sekali tidak buruk. Saat Lindong menatap benda tersebut, suara tikus kecil terdengar di kepalanya. Boneka simbol. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Yah, intinya ada 3 tingkat boneka simbol. Atas, tengah, dan bawah. Tapi potongan tubuh dari boneka simbol di tanganmu bahkan tidak bisa disebut tingkat bawah. Itu bisa dikatakan sebagai produk gagal. Apalagi, katanya ada boneka simbol yang tingkatnya lebih tinggi daripada tingkat atas, tapi aku tidak tahu banyak. Di luar dinasti Agung Yan terdapat sekte besar spesial yang memiliki spesialisasi mengontrol boneka simbol. Itulah yang mengerikan. Aku pernah melihat praktisi tingkat nirvana dibelah oleh 2 boneka simbol. Membelah praktisi tingkat nirvana? Mendengarnya, kepala Lindong seperti hampir meledak. Boneka simbol macam apa yang semengerikan itu? Sampai-sampai bisa membunuh praktisi tingkat nirvana. Lindong bergumam beberapa saat, namun masih tidak bisa membayangkan seseram apa boneka simbol itu. Dia hanya bisa tertawa pahit sambil menggeleng. Dunia di luar dinasti Agung Yan memang aneh dan menakjubkan. Kalau kau ingin cari ramuan, jalan ke kiri. Di sana kelihatannya ada beberapa gelombang ramuan. Tikus kecil itu jelas tidak terlalu tertarik dengan boneka simbol tersebut, kemudian menunjuk arah setelah memberi penjelasan. Baiklah. Lindong mengangguk, kemudian menepuk api kecil dan harimau itu berlari bagaikan hantu. Dia berlari cepat melintasi formasi tiang kayu aneh, dan Lindong menemukan cukup banyak tubuh boneka simbol di sepanjang jalan. Namun saat melihat boneka yang sangat kaku dan pelan, hingga Lindong merasa jengkel, dia akhirnya paham mengapa terdapat banyak potongan tubuh boneka simbol yang tercecer. Boneka simbol semacam itu benar-benar lusuh. Meski memiliki kekuatan yang besar, tampaknya kekuatan boneka itu sengaja dikurangi untuk dijadikan target latihan. Setelah menghancurkan beberapa boneka simbol, Lindong kehilangan minat. Dia kemudian menepuk api kecil, sehingga hewan itu menambah kecepatan. Tapi ketika api kecil berlari dengan kecepatan penuh, mereka mengikuti jalur kayu selama belasan menit, namun tampaknya tidak ada jalan keluar di jalur di depan mereka. Ada sesuatu yang aneh. Situasi itu terus berlangsung selama beberapa menit, hingga akhirnya Lindong menyuruh api kecil pergi ke atas. Ekspresinya serius, dan dia merasa mereka terus berputar-putar. Ditambah lagi, sementara mereka berjalan, mereka tidak bertemu siapa-siapa.
Kalau bukan karena bekas pertarungan yang tersisa, Lindong akan percaya kalau dia adalah satu-satunya orang di sini. Ini sepertinya semacam formasi. Tikus kecil pun merasakan ada yang salah. Dia muncul di atas bahu Lindong, sembari pandangannya melihat sekitar, hingga akhirnya berujar pasrah. Merepotkan sekali. Aku sangat benci formasi menyebalkan ini. Apa yang harus kita lakukan? Lindong menggaruk kepalanya. Mereka tidak mungkin terus lanjut dengan cara seperti ini kan? Cepat atau lambat, mereka akan mati karena kelelahan. Biarkan aku berpikir sejenak. Biarpun aku tidak terlalu mahir dalam formasi tiang kayu itu harusnya tidak terlalu dalam. Tikus kecil mengeluarkan cakarnya, kemudian memejamkan mata. Lalu, sekat yang amat kecil menyebar keluar. Jalan maju 300 langkah. Penyelidikan itu berlangsung selama beberapa saat, hingga tikus kecil membuka mata, dengan cakar yang menunjuk ke depan. Mendengarnya, Lindong sedikit skeptis sembari berjalan maju 300 langkah. Setelah menyadari tidak ada jalan keluar di depannya, dia merentangkan tangan dan bertanya. Lalu apa lagi? Jangan lihat ke depan. Gunakan tanganmu untuk mendorong tiang kayu ke-8 ke kiri. Balas tikus kecil. Oh. Lindong terkejut sesaat. Tak lama, dia tersadar. Rupanya jalan yang sebenarnya tidak di depan, tapi di samping. Jalur di depannya hanyalah sebuah distraksi. Saat menyadari jika dia telah mengikuti jalur itu cukup lama, Lindong memutar matanya. Telapak tangannya mendorong tiang kayu ke-8. Bang! Setelah mendorong, dinding tiang kayu di depannya tiba-tiba bergerak, dan sebuah jalur muncul di depannya. Sungguh mekanisme yang luar biasa. Lindong memujinya diam-diam sambil berjalan maju. Banyak tiang kayu masih membentuk dinding di sini. Namun setelah pengalamannya barusan, Lindong tak lagi panik. Setelah membuka beberapa jalan, sebuah lapangan untuk berlatih yang sangat luas terbentang di depannya. Menyadari mereka telah melewati formasi tiang kayu, Lindong menghela napas lega. Dia berjalan lurus dan berhenti sejenak. Dia tersadar kalau boneka simbol berjumlah cukup banyak terjajar rapi di lapangan berlatih ini. Kelihatannya, jumlahnya lebih dari 100. Boneka simbol tak berguna semacam ini, tak peduli sebanyak apa jumlahnya, mereka hanya akan jadi hiasan. Lindong melihatnya sekilas, lalu menggeleng. Namun, saat dia tersenyum dan akan memasuki lapangan berlatih, suara tikus kecil tiba-tiba terdengar. Anak bodoh. Boneka simbol itu semuanya adalah boneka simbol tingkat bawah. Kekuatan bertarungnya setara dengan praktisi Yuan dan tingkat akhir. Tubuh Lindong membeku, kemudian kulit kepalanya berubah kaku. Boneka simbol Yuan dan tingkat akhir? Dan jumlahnya lebih dari 100? Astaga, apa ini? Kulit kepala Lindong menjadi kaku, kemudian memundurkan kaki sembari menatap pada lapangan berlatih yang sunyi.